A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah jemaah sekalian, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang terus kita terima sehingga kita bisa melanjutkan ibadah kita, salat zuhur dan kemudian zikir dan kemudian kita thalabul ilmi. Allah berfirman di dalam surah An-Nahl 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, argumen yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ayat ini jemaah sekalian, ayat dakwah, dan setiap diri kita adalah da'i, yaitu orang yang mengajak. Berdakwah adalah mengajak kemana? Ila sabili rabbik, mengajak ke jalan Tuhanmu, jalan Allah. Minimal kita mengajak diri kita sendiri, mengajak keluarga kita, mengajak teman kita, tetangga dan masyarakat luas. Setiap kita adalah dai, setiap mahasiswa, setiap dosen adalah dai. Saya akan menggarisbawahi dalam ayat tadi bil hikmah. Jadi ketika kita mengajak orang lain ke jalan Allah dengan hikmah, dimaknai dengan hikmah, dimaknai dengan kebijaksanaan yang bijaksana. Bagaimana menjadi orang yang bijaksana? Ya, orang yang bijaksana itu tidak sekedar orang yang berilmu, tetapi di atas ilmu. Al-hikmah itu di atas ilmu. Orang yang hikmah, bijaksana, dia berbekal ilmu dan yang lain-lain. Di antaranya apa tanda orang-orang yang hikmah, punya hikmah? Tidak hanya sekedar ilmu, tetapi juga punya adab, tetapi juga punya sopan santun, etika dan sebagainya. Orang yang bijak, dan kita katakan dia orang yang bijak itu orang yang baik, adalah yang kita lihat tandanya. Yang pertama, kita lihat wajhu mubasyar, wajahnya itu menggembirakan. Orang ketemu dia, melihat dia senang, karena dia akan banyak senyum ketika bicara yang enak. Ketika seluruh wajahnya berfungsi dengan baik, melihat yang baik, mendengar yang baik, bicara yang baik, makan minum yang halal dan thayyiban, sikap-sikapnya yang baik. Kemudian yang kedua, orang yang bijaksana adalah lisan nun naimah, lisan yang bermanfaat. Bermanfaat terutama isi bicaranya ke orang lain. Al-Quran itu mengajari dengan luar biasa bagaimana kita bicara. Qaulan sadida, bicara yang benar, tidak boleh menipu. Qaulal layyina, bicara yang lemah lembut sehingga masuk ke hati orang lain.
Ada qaulan maisura, bicara itu secara mudah menyampaikan, mudah menerima. Ada qaulan baligha, bicara itu harus nyampe bahasanya, suaranya, pesannya. Ada qaulan karima, bicara itu yang mulia. Dan ada juga qaulan ma'rufa, bicara itu bicara yang dikenal, diketahui kebaikannya. Itu lisanun naimah. Falyakul khairan aw liyasmut. Nabi memberi kriteria kepada orang beriman, bicara yang baik atau diam. Orang yang bijaksana adalah yang qalbur rahmah, hati yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Ya. Kalau bicara hati, selain qalbur rahmah, hati yang penuh cinta, kita ngikuti di Quran ada qalbun salim, hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, kotoran hati. Ada juga kita sebut istilah qalbun ikhlas, hatinya niat ikhlas karena Allah. Ya. Dan tadi ada qalbun rahmah. Ada satu lagi kita hubungkan dengan salat, qalbun khusu, hati yang kita rendahkan. Kemudian jamaah sekalian, orang yang bijaksana adalah sadrul muftihah, lapang dada. Muftihah itu yang terbuka, lapang. Sadrun itu dada. Dada yang terbuka artinya dia sabar tabah, ya. Dia jujur apa adanya, ya. Jadi dia gembira, ya. Dia sedih, ya. Gembira menghadapi dengan tepat, sedih dihadapi dengan tepat. Masya Allah. Kemudian dengan hati yang longgar dia akan ambil putusan dengan sangat tepat. Yang kelima, orang yang bijaksana adalah yadul muftihah. Jadi yang terbuka itu tidak hanya hatinya, juga tangannya. Tangan terbuka itu artinya tangan yang siap untuk kebaikan orang lain, membantu orang lain, menerima kebaikan orang lain, memberi kebaikan ke orang lain. Tangan yang bermanfaat. Jangan sampai tangan kita, makanya Masya Allah, tangan sama lisan itu menjadi ukuran orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam. Orang Islam itu orang yang lisannya, tangannya menjaga kebaikan orang lain, menjadi baik untuk orang lain. Sehingga lisan kita, tangan kita jangan sampai merugikan, menyakiti, merusak orang lain. Itulah beberapa kriteria orang yang bijaksana. Dan sosok seperti itulah orang-orang yang dibutuhkan di dalam dakwah. Sehingga dakwah kita itu nyampe ke yang kita dakwai, sehingga mereka paham, kemudian dia mengamalkan dengan baik, mengikuti kita. Sekaligus sebagai dai, orang yang mengajak itu memberi contoh dengan ucapan yang baik, dengan hati yang longgar, ya, dengan dada yang terbuka, hati penuh cinta, lisan yang bermanfaat, dan wajah yang menyenangkan. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT memberikan kemampuan, kekuatan untuk bisa mengamalkan ayat tadi bil hikmah, sehingga kita menjadi seorang dai yang baik. Matur nuwun, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.